يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحضر فقد لغوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'amal ittihad wa ayqadana an nujahida fi baldatin wa hukumatin wahidatin bi ghairi tafarruqin wala inad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nafad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh qaidul ibad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqal jihad.
Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita senantiasa mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mari kita jalani perintah dengan sebaik-baiknya, kita jauhi larangan dengan sejauh-jauhnya, kita syukuri berbagai nikmat darinya, kita sabari bencana musibah yang menimpa kita. Insya Allah kita akan tergolong sebagai al-muttaqun, orang yang punya kualitas ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tanggal 22 Oktober kemarin bangsa ini memperingati Hari Santri. Lalu Selasa kemarin juga 28 Oktober memperingati Hari Pendidikan, Hari Sumpah Pemuda. Lalu sebentar lagi 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Peringatan-peringatan semacam itu harusnya memberikan dampak yang signifikan pada diri kita. Yang tadinya kurang baik harusnya menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah guna dari kita memperingati berbagai peringatan, baik itu peringatan yang bersifat nasional atau bersifat agamis dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia, peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang jatuh hari Selasa kemarin itu harusnya menumbuhkan semangat buat kita semua, semangat tentang persatuan dan kesatuan, semangat kebangsaan. Lebih-lebih dikatakan oleh sebagian ulama, hubbul waton minal iman, cinta tanah air dan bangsa bagian dari keimanan. Semangat persatuan ini dikatakan dalam Ali Imran surat ketiga ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Disinilah kalau bangsa ini kepingin menjadi bangsa yang jaya, kepingin menjadi bangsa yang lebih maju ke depan daripada bangsa lain, ayo persatuan ini kita rawat. Tidak sekedar kita rawat, tapi terus kita ikat. Dengan bersatu maka kita akan teguh. Ketika kita bercerai kita akan runtuh. Berarti memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober, ayo kita kedepankan saling menghormati, menghargai terhadap sesama. Kita harus lebih dewasa lagi. Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Karena lebih dewasa sehingga mampu memanajemen yang namanya perbedaan. Perbedaan dalam hidup kita, perbedaan dalam sudut pandang kita, bahkan perbedaan dalam prinsip, perbedaan agama misalnya, perbedaan suku dan ras,
Jangan sampai membuat negara ini menjadi bercerai-berai. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober Selasa kemarin itu harusnya muncul semangat buat kita semua, lebih-lebih generasi muda bangsa, untuk meneruskan perjuangan para pemuda dahulu. Dengan cara bagaimana? Ayo kita persiapkan para pemuda di masa sekarang, dipersiapkan agar mereka mampu pegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Lebih-lebih di tahun Indonesia Emas, tahun 2045. Kalau calon pemimpin tidak kita persiapkan, maka naudzubillah, negara ini bukan bertambah maju, tapi bertambah mundur, bahkan menjadi hancur. Seorang pejuang Palestina di masa lalu, Imam Mustafa Al-Ghulaini mengatakan, syubbanul yaum rijalun ghoda. Pemuda di masa sekarang ini adalah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau betul-betul kita persiapkan, bagaimana mempersiapkannya supaya mereka mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang? Yang pertama, ayo kita tingkatkan kualitas SDM mereka, anak-anak muda kita. Kualitas SDM-nya nggak boleh rendah. Lewat apa? Satu, peningkatan keimanan. Yang kedua, bagaimana pendidikan mereka betul-betul pendidikan yang terbaik. Tidak asal pendidikan, tapi pendidikan yang terbaik yang mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah mereka-mereka yang punya keimanan yang kokoh, yang juga dilandasi dengan pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas yang sekaligus punya keimanan yang kokoh. Disinilah pentingnya kita harus selalu mengawal anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai pendidikan mereka lalu terabaikan. Jangan sampai mereka keluar dari rel-relnya. Banyak di antara para pelajar paginya berangkat ke sekolah, tapi realitanya masuk gerbang sekolah saja tidak. Banyak pula para pelajar alhamdulillah bisa masuk lingkungan sekolah lewat pintu gerbangnya, tapi anehnya mereka tidak ada di kelasnya. Inilah perlu kita semua mengawasi mereka, mengawal mereka. Tidak hanya tanggung jawab guru saja di sekolah, tidak hanya tanggung jawab polisi saja misalnya, tanggung jawab kita semua yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, lebih-lebih orang tua mereka yang melahirkan. Mereka harus betul, kalau perlu pengawasannya sampai tanya ke gurunya yang ada di sekolah. Ketika anak didik kita, generasi muda bangsa, pendidikannya luar biasa, keimanannya kokoh, maka lahirlah yang namanya akhlakul karimah, perilaku-perilaku yang baik. Bagaimana mungkin negara ini maju
ketika masyarakatnya betul-betul luar biasa pengetahuannya, tapi akhlaknya nol besar. Yang terwujud adalah hanya korupsi di mana-mana, ketidakjujuran merajalela, dan seterusnya dan seterusnya. Kolaborasi antara ilmu dan iman melahirkan akhlakul karimah. Lebih-lebih di sana ada percepatan. Kalau orang tuanya, kalau guru-gurunya, kalau pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita, termasuk di kampung-kampung kita, mampu memberi contoh akhlakul karimah kepada generasi muda bangsa kita. Termasuk lagi mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana peningkatan kesejahteraan, bagaimana penataan ekonomi. Pemerintah sudah bergerak ke sana, peningkatan kesejahteraan, bahkan juga peningkatan gizi lewat MPG dan seterusnya. Itulah mari program-program pemerintah tersebut kita kawal, kita dukung, sehingga akhirnya segala lini kehidupan bangsa ini betul-betul menjadi hebat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita mempersiapkan generasi muda ini layak menjadi pemimpin di masa yang akan datang, berarti ayo kita dorong generasi muda ini untuk selalu inovatif, selalu menjadi manusia yang kreatif, yang penuh semangat dan pantang menyerah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu semua dalam kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, dalam rangka mempersiapkan generasi muda hari ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang, ayo mereka kita beri kepercayaan, mereka kita beri kesempatan untuk berkiprah di segala bidang. Jangan karena muda lalu mereka tidak kita beri kepercayaan. Jangan karena muda lalu mereka tidak boleh menjadi pimpinan. Na'udzubillah. Ketika mereka kita persiapkan, ketika mereka kemudian kita beri pengalaman secara langsung, maka pastikan mereka punya skill yang mumpuni. Sekaligus kalau sudah seperti itu, mereka akan punya daya saing dalam berkehidupan di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi, khairu syababikum man tasyabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baik pemuda kamu semua adalah seorang pemuda yang prestasinya mampu mengimbangi generasi yang lebih tua. Mudah-mudahan lewat tanggal 28 Oktober Selasa kemarin, kita semua terlejut untuk mengawal anak-anak muda, calon pemimpin di masa yang akan datang, sehingga mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin badabi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح من في صلاته صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله